Terima kasih Bu Dijen. Ini masih pertanyaan ada 3.500 guru yang sekarang gabung Pak Ses. Ya. Benar-benar ini. Memang informasi yang ditunggu-tunggu ini. Ya. Semoga awal dari informasi terkait dengan Kemenpan RB yang terkait dengan seleksi tahun 2024 bisa tersampaikan mungkin lebih awal. Baik, dari pertanyaan tadi, dari siapa tadi Mas? Coba. Pertanyaan dari Pak Marapurba, ya, Hasibuan. Terima kasih untuk pertanyaan baik sekali. Ya. Jawabannya coba. Terima kasih. Jawabannya. Ya. Sesuai dengan pengaturan yang ada di Kemenpan RB terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah tahun 2024, pelamar dari sekolah swasta yang dapat melamar hanyalah pelamar prioritas yang P1, yang tadi masuk di kriteria yang pertama, yang telah lulus seleksi tahun 2021 yang sudah lulus passing grade. Itu pun dengan persetujuan dari ketua yayasan seandainya yang bersangkutan memang ada di sekolah swasta. Dan apabila guru tersebut tentunya juga masih aktif Bu Dijen, masih aktif mengajar. Nah, hal ini mempertimbangkan banyaknya keluhan dari yayasan yang selama ini telah membantu pemerintah dalam bidang pendidikan yang kehilangan guru-guru yang terbaiknya setelah mengikuti seleksi SNP3K terus ditempatkan di sekolah negeri. Nah, tentunya ini juga mengganggu kaitan dengan proses pembelajaran pengajaran yang ada di satuan pendidikan sekolah swasta. Nah, tentunya di poin tersebut dimaksudkan bahwa lulusan PPG bagi calon guru atau yang prajabatan untuk yang di kriteria tersebut itu yang memang dibolehkan untuk mendaftar di tahun 2024. Ya, terima kasih Pak Ses. Jadi Bapak Ibu yang tadi dimaksud Pak Ses yang disebut dengan PPG itu adalah PPG prajabatan ya, yang lulus PPG prajabatan dan belum terdata di Dapodi tetapi terdaftar di data pangkalan data PPG prajabatan, lulusan PPG prajabatan. Sedangkan yang dalam jabatan itu masuknya yang tadi poin-poin di atasnya ya, guru-guru yang masuk guru yang terdaftar di Dapodi. Ini ada lagi pertanyaan dari Nida_Afifa, Ibu Nida. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau izin Bu Dirjen, saya guru SMP swasta peserta P3K 2023 dengan kategori P. Mohon kejelasan untuk kami guru SMP bidang studi bahasa Indonesia. Apakah tahun ini ada penempatan Bu? Terus alur yang harus kami lalui untuk tahun ini seperti apa? Dan sertifikat yang kami terima setelah tes apakah bisa difungsikan? Terima kasih Bu Dirjen, semoga sehat selalu. Ini yang terkait dengan tahun 2023 P tersebut. Iya, jadi saya langsung jawab dulu terkait dengan pertanyaan Ibu Nida ini. Prinsipnya kami telah mendorong Pemda untuk membuka formasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk seluruh mapel hingga guru-guru non ASN yang dapat melamar dan bersaing mendapatkan formasi semuanya. Apabila formasi melebihi jumlah guru non ASN, tentu tidak ada persaingan. Semuanya lulus karena memang tidak ada passing grade bagi yang tadi saya sebutkan, hanya perankingan. Jadi kalau di dalam Kemenpan disebut yang diterima adalah yang terbaik, jadi ranking. Bagi yang tidak diterima itu disebutnya tidak lolos gitu ya Bapak Ibu. Nah, sertifikat pendidik yang diakui adalah sertifikat yang diperoleh sebelum waktu pendaftaran seleksi. Karena itu kan ada cut off-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam proses ini dapat sertifikat yaitu nanti pada seleksi berikutnya. Jadi yang diakui adalah yang diperoleh sebelum pendaftaran seleksi. Terkait dengan tunjangan profesi tentu linearitas sudah dipertimbangkan oleh Kemendikbudristek pada saat pengangkatan sehingga seharusnya tidak ada kendala dalam pembayaran TPG-nya. Jadi ini luar biasa sekali nih pada saat bahas SNP3 pasti ramai Pak Ses. Iya ini Bu. Di sini sudah hampir 4.000 loh guru yang bergabung ya. Saya berterima kasih sekali pada Bapak Ibu yang sudah ikut mendengarkan acara ngopi kita sore hari ini. Pak Ses, ada poin penting lain yang harus diinfokan dari Kemenpan tersebut yang mungkin tadi untuk informasi kepada Bapak Ibu guru. Mungkin silakan. Baik,
Kami sampaikan lagi Bu Dirjen bahwa sebetulnya untuk yang Kemenpan kan memang harusnya dari ke Kemenpan RB Bu Dirjen yang memberikan sosialisasi. Tapi tidak salahnya kita sebagai instansi pembina juga memberikan ya, karena sudah banyak yang tanya, memberikan Pak informasi awal lah kita seperti itu. Jadi yang tanya. Banyak sebenarnya Bu Dirjen beberapa hal yang bisa disampaikan. Berbeda dengan seleksi tahun sebelumnya, dengan adanya pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Masih ada tahun ini SKTT? Sudah tidak ada Bu Dirjen. Oh, nggak ada. Tidak ada. Nah, pada tahun ini tidak ada lagi terkait dengan SKTT. Selain itu juga ada penambahan kategori pelamar yang tidak ada pada seleksi sebelumnya, yakni terkait dengan pendataan non-ASN di BKN. Namun pada prinsipnya status guru tetap berdasarkan Dapodik. Jadi selain berdasarkan data dari BKN, juga berdasarkan dari data Dapodik. Karena dimungkinkan pendataan yang sudah dilakukan di BKN juga mungkin sudah ada yang pindah tugas, ada yang meninggal sebagainya, sehingga ada dua data yang perlu kita cross-check-kan. Di lain juga data yang lulusan PPG Prajabatan. Nah, kami sampaikan Bu Dirjen di pasal 29 Kemenpan tersebut bahwa terkait guru yang terdaftar di BKN maupun di Dapodik akan lebih diutamakan ketimbang guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik saja. Jadi ini Bu Dirjen cross check ya, betul. Diutamakan, tapi tetap saja Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kalau kemarin sempat ada isu hanya yang ada di BKN saja. Sekarang di dalam Kemenpan itu sudah diakomodir guru yang terdaftar di Dapodik seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul. Gitu ya. Terima kasih Pak Ses, penjelasan yang sangat bagus untuk bisa menjawab banyak penasaranan Bapak Ibu guru. Jadi itu kurang lebih ya perbedaan seleksi SP3K tahun sebelumnya dengan saat ini. Nah, kita akan lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan dari yang sudah masuk yang kita kurasi bersama. Ini ada pertanyaan dari Bapak Musdali Pak Aidan Dila. Pak Musda. Ya, pertanyaannya bagaimana solusinya P3K yang serdik tapi gak ada jam mengajar yang linear? Seperti apa itu Pak? Oh ya, saya jawab aja deh ini. Karena dia tanya langsung ke saya. Tentu ada kebijakan dari Kemendikbudristek mengingat penempatan berdasarkan rekomendasi Kemendikbudristek. Sehingga seharusnya Ibu atau Bapak tidak perlu khawatir, seharusnya tidak ada kendala dalam pembayaran TPG-nya. Namun perlu juga Ibu berkoordinasi atau Bapak dengan kasus yang sama, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Yang mana ini dimaksudkan agar beban kerja Ibu dan Bapak dapat terpenuhi sehingga pembayaran TPG-nya dapat dirasakan. Kurang lebih seperti itu. Betul. Baik, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, terima kasih yang masih bersabar menemani kami di sore hari ini. Tadi ada terlambat 10 menit, nanti akan diganti 10 menit berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Yerusanit Bani. Bapak Yerusanit Bani, pertanyaannya, selamat pagi Ibu, maaf mengganggu. Tidak, kami sengaja adakan kegiatan ini untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Izin bertanya, saya P3K tahap pertama tahun 2021. Pada saat seleksi lalu, formasi saya sedikit sekali. Dan saya terpaksa harus memilih di tempat yang jauh dari keluarga. Ibu P3K katanya menurut informasi yang dia dengar, P3K tidak bisa pindahkan katanya gitu. Secara pribadi saya taat pada aturan. Bagus sekali Bapak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kami bisa ikut seleksi lagi dengan memilih formasi di domisili tempat tinggal kami tanpa harus mengundurkan diri? Nah, gimana nih pertanyaannya? Jawabannya Mas Ibu Dirjen ya. Jadi kaitan dengan formasi P3K yang sudah ditempatkan, itu kan sudah tercatat ya sebagai ASN di BKN, sehingga tidak bisa Bu Dirjen mendaftar kembali. Jadi kalau mau daftar harus mengundurkan diri. Iya. Jadi gitu Pak ya. Jadi Bapak tetap bisa daftar kembali, tapi ya ikut bersaing kembali dan belum tentu juga lolos, tapi harus mengundurkan diri karena tidak ada double data di pendataan BKN gitu ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Nania _C.
Saya honor sejak 2010 Bu di sekolah negeri SD, di sekolah negeri SD dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Baik CPNS maupun P3K belum pernah ikut tes karena formasi nggak ada di SD untuk bahasa Inggris. CPNS pun adanya di kementerian. Semoga tahun ini ada kebijakan. Gimana Pak Ses? Jadi begini Bu, di dalam kurikulum Merdeka saat ini bahwa di SD itu yang memang sudah mampu sesuai dengan kondisi yang ada boleh menerapkan guru bahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris, sehingga kaitan dengan kualifikasi pendidikan bahasa Inggris ya itu linear dengan guru kelas. Oh, sekarang bahasa Inggris sudah linear ya? Linear dengan guru kelas sudah kita kelompokkan dalam perizinan yang Ibu keluarkan. Nah, jika tentunya dengan ini, dengan catatan Pemda itu mengusulkan formasinya Bu Dijen. Guru kelas. Guru kelas, sehingga bagi Bapak Ibu guru yang berkualifikasi bahasa Inggris bisa mendaftar untuk dalam formasi guru kelas. Jadi Bu, sekarang ini kami sudah menyesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan. Beberapa mata pelajaran sudah linear untuk mengajar di guru kelas. SD, kalau dulu mungkin tahun itu belum ya, karena memang kurikulum yang saat itu tidak ada lagi mapel bahasa Inggris di SD. Nah, sejak kurikulum Merdeka ini ada mata pelajaran bahasa Inggris di SD, sehingga bahasa Inggris sudah linear dengan guru kelas. Jadi kalau Pemdanya buka, jadi bisa ya? Bisa mendaftar. Ibu bisa daftar nih.